Dalam 10 tahun terakhir, Tiongkok telah menjadi pusat perhatian dunia. Perkembangan pesatnya, terutama di sektor strategis seperti industri semikonduktor dan kendaraan listrik, telah menciptakan gelombang kecemasan dan tekanan bagi negara-negara Eropa. Kondisi ini seringkali memicu respons pengekangan terkoordinasi dari Uni Eropa yang seolah berusaha menghambat laju kemajuan Tiongkok. Ketegangan terbaru terjadi di sektor industri alat kesehatan, sebuah arena yang dulu didominasi oleh perusahaan-perusahaan Eropa, kini menjadi medan pertempuran sengit dalam perang dagang yang membayangi. Pada tanggal 20 Juni tahun ini, Uni Eropa meluncurkan langkah pembatasan baru yang secara eksplisit melarang perusahaan Tiongkok berpartisipasi dalam tender pengadaan alat kesehatan dengan nilai di atas 87,5 miliar rupiah. Bahkan jika sebuah perusahaan Tiongkok berhasil memenangkan proyek tersebut, porsi pekerjaan yang bisa mereka tangani dibatasi tidak lebih dari 50%. Tentu saja, keputusan ini menuai ketidakpuasan dari pihak Tiongkok yang menilai tindakan tersebut jauh dari semangat kompetisi yang adil dan terbuka. Tiongkok tidak tinggal diam. Dengan cepat, Beijing membalas dengan langkah serupa. Pada bulan Juli, Tiongkok mengumumkan tindakan balasan yang membatasi impor alat kesehatan dari Uni Eropa dalam aktivitas pengadaan pemerintah Tiongkok dengan anggaran melebihi 99 miliar rupiah. Namun, langkah ini tidak berlaku untuk perusahaan-perusahaan Eropa yang sudah beroperasi di Tiongkok. Pertanyaannya kemudian, mengapa Uni Eropa tiba-tiba menargetkan industri alat kesehatan Tiongkok dan seberapa jauh dampak kebijakan ini terhadap industri terkait di kedua belah pihak? Untuk memahami akar masalah ini, kita harus melihat kembali situasi pasar alat kesehatan Tiongkok. Sebagai salah satu negara terpadat di dunia, Tiongkok memiliki kebutuhan medis yang sangat besar. Sejak tahun 2014, jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit mencapai angka fantastis, hampir 3 miliar kunjungan per tahun. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, pasar alat kesehatan Tiongkok terus membengkak, mencapai nilai lebih dari 440 triliun rupiah pada 2019, dan terus tumbuh pesat dengan laju tahunan 4% hingga 7%. Sayangnya, Tiongkok masih sangat bergantung pada impor, terutama untuk perangkat medis canggih, seperti peralatan pencitraan dan perangkat kardiovaskular. Pemasok utama datang dari negara-negara seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang. Pada 2019, nilai total impor alat kesehatan Tiongkok mencapai 424 triliun rupiah, meningkat lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Uni Eropa sendiri menyumbang sekitar 47,5 triliun rupiah dalam ekspor alat kesehatan ke Tiongkok setiap tahun. Pada tahun 2024, perangkat medis dari Uni Eropa menguasai sekitar 35% pangsa pasar Tiongkok, terutama di segmen premium. Langkah Uni Eropa membatasi partisipasi perusahaan Tiongkok tidak muncul begitu saja. Dasar hukumnya adalah International Procurement Instrument atau IP, sebuah kerangka kerja yang pertama kali diusulkan pada tahun 2012, namun baru diresmikan dan diterapkan pada Juni tahun 2022. Di bawah IP, Uni Eropa akan membatasi perusahaan dari negara-negara tertentu untuk berpartisipasi dalam proyek pengadaan publik skala besar di Uni Eropa atau bahkan memberikan penyesuaian yang merugikan, seperti menaikkan harga penawaran mereka sebesar 10% hingga 20%. Tujuan utama IP adalah untuk memastikan akses yang adil dan timbal balik bagi perusahaan-perusahaan Uni Eropa ke pasar pengadaan pemerintah di negara ketiga. Selama bertahun-tahun, Tiongkok mengimpor peralatan medis kelas atas dengan harga yang sangat mahal, terkadang mencapai puluhan juta dolar Amerika per unit. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan ini, Tiongkok memulai program kemandirian teknologi medis. Pada awalnya, Tiongkok masih jauh tertinggal dalam hal rekayasa dan teknologi manufaktur. Namun, pada tahun 2015, Tiongkok berhasil meluncurkan mesin MRI 3.0T pertama yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri. Pencapaian ini mengejutkan banyak negara. Perusahaan Tiongkok,
seperti United Imaging Healthcare, berhasil menguasai teknologi presisi untuk magnet superkonduktor, mendobrak monopoli teknologi barat. Mereka juga secara mandiri mendesain kumparan gradien dan mengadopsi teknologi pendinginan bebas helium cair yang mampu memangkas biaya operasional hingga lebih dari 25%. Kualitas pencitraan dari perangkat Tiongkok ini telah mencapai standar internasional dalam hal kecepatan dan kejernihan. Yang lebih penting, harganya hanya sekitar 60% hingga 70% dari harga perangkat impor yang mengurangi biaya pengadaan bagi rumah sakit di seluruh Tiongkok. Terobosan ini tidak berhenti di situ. Pada tahun 2017, perangkat MRI Tiongkok mulai merambah pasar internasional dengan beberapa rumah sakit di India, misalnya, beralih dari perangkat impor ke peralatan Tiongkok. Puncaknya, pada tahun 2023, setelah serangkaian inovasi berkelanjutan, Tiongkok mengembangkan mesin MRI 5.0T pertama di dunia, kembali memukau komunitas ilmiah dunia. Dengan kecepatan perkembangan ini, peralatan medis Tiongkok berhasil menembus pasar Eropa. Dengan kecepatan perkembangan ini, peralatan medis Tiongkok berhasil menembus pasar Eropa. Pada tahun 2024, ekspor alat kesehatan Tiongkok ke Uni Eropa melonjak hingga 142,2 triliun rupiah, meningkat 12% dari tahun sebelumnya, dengan pangsa pasar mencapai 18,5%. Pertumbuhan yang sangat pesat ini membuat institusi medis Eropa merasa sangat terancam. Jika momentum ini terus berlanjut, pangsa pasar Tiongkok di Eropa bisa melampaui 80%. Merasa ruang gerak mereka terus menyempit, institusi besar Eropa mulai bergerak, mendesak Uni Eropa untuk mengambil langkah perlindungan. Dan itulah yang akhirnya terjadi pada tanggal 20 Juni lalu. Sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai standar ganda, Tiongkok merilis daftar tindakan balasan pada tanggal 6 Juli. Pembatasan diberlakukan pada pengadaan alat kesehatan dari Uni Eropa dengan anggaran lebih dari 99 miliar rupiah. Kebijakan ini tidak melarang total, tetapi mewajibkan institusi medis Tiongkok untuk membeli produk domestik atau produk non-Uni Eropa terlebih dahulu jika tersedia. Aturan ini setara dengan garis merah, yang memastikan bahwa ketergantungan pada peralatan canggih dari Uni Eropa bisa dikurangi secara drastis. Langkah ini tentu saja berdampak besar. Perusahaan-perusahaan raksasa Eropa seperti Siemens, Philips, dan lainnya, yang produknya seringkali melewati batas harga 99 miliar rupiah, akan menjadi yang paling terpukul. Diperkirakan, kebijakan ini dapat menyebabkan kerugian pasar setidaknya 7,9 triliun rupiah per tahun bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Menghadapi kesulitan ini, apa pilihan bagi perusahaan medis Eropa? Mereka mungkin akan mengalihkan fokus ke pasar-pasar non-Tiongkok yang sedang berkembang seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Beberapa perusahaan Tiongkok seperti Mindray Medical juga telah mengambil langkah proaktif dengan mendirikan anak perusahaan di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, United Imaging Healthcare menyasar pasar Hongaria dan Serbia. Namun, kebangkitan Tiongkok tidak terjadi hanya karena kekuatan semata. Mereka berhasil melalui proses imitasi, belajar, dan berinovasi secara berkelanjutan. Bahkan saat ini, beberapa parameter teknis alat kesehatan Tiongkok telah resmi diintegrasikan ke dalam sistem standar industri medis internasional. Algoritma diagnostik berbantuan AI mereka juga telah berhasil melewati sertifikasi FDA dan CE, menunjukkan kredibilitas dan kualitas yang diakui secara dunia. Tindakan balasan dagang di sektor medis antara Tiongkok dan Uni Eropa ini menjadi sebuah episode penting dalam narasi ekonomi dunia yang lebih besar. Di satu sisi, kita melihat adanya upaya proteksionisme yang dilindungi oleh kerangka hukum, yang tujuannya diklaim untuk menciptakan kompetisi yang adil. Di sisi lain, kita menyaksikan kebangkitan sebuah kekuatan yang berhasil beralih dari sekadar konsumen teknologi menjadi inovator dan eksportir, yang kini mampu menantang dominasi pasar yang telah dikuasai selama puluhan tahun. Jadi, pertanyaan yang layak untuk kita renungkan adalah,
Apakah yang sedang kita saksikan ini adalah babak baru dalam kompetisi dunia yang sehat? Atau hanya sekadar awal dari era kebijakan pembatasan dagang yang semakin meluas, di mana setiap negara akan semakin menutup pintunya demi melindungi kepentingan negaranya? Dan jika kecenderungan ini terus berlanjut, apakah kita akan melihat dunia yang lebih terkotak-kotak, di mana inovasi dan perdagangan tidak lagi mengalir bebas, melainkan dibatasi oleh garis-garis politik?